pertama Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Nia di Ayo Baca Alkitab. Teman-teman, tadi kalian ada ikut nyanyi nggak? Lagunya bagus nggak? Lagu yang tadi kita nyanyikan itu adalah nama-nama kitab perjanjian baru loh. Bagus banget kalau kalian bisa hafal. Kitab perjanjian baru ada 27. Besok-besok kita nyanyi lagu itu lagi ya. Nanti kalian ikutin ya. Kalau bisa dihafal supaya kita tahu semua nama-nama kitab perjanjian baru. Oke teman-teman, sekarang kita mau baca Alkitab. Ayo semuanya, siap-siap. Udah siapin Alkitabnya belum? Kalau udah, ayo kita mulai ya. Buat teman-teman yang gak ada Alkitab gak apa-apa, lihat di layar aja ya. Dan kalau yang belum bisa baca, dengerin aja nih ya baca buat kamu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Kita mulai ya. Judulnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Teman-teman, Nia paling suka ayat yang keempat. Di sini dikatakan, pada waktu hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika murid-murid sudah ada Roh Kudus di dalam hati mereka, mereka berani memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mereka menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang. Bahkan
Tuhan menolong mereka untuk bisa berbicara dalam bahasa lain, sehingga banyak bangsa yang bisa mengenal Kristus, mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Teman-teman, kalau kamu percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kamu juga punya Roh Kudus loh di dalam hati kamu. Roh Kudus itulah yang membuat kamu berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kamu juga akan berani cerita Tuhan Yesus kepada papa, kepada mama yang belum percaya, kepada saudara-saudara, ataupun kepada teman-teman. Roh Kuduslah yang menolong kamu untuk menjadi anak yang berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Wah, senangnya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya pembacaan Alkitab kita. Kita ketemu lagi di Ayo Baca Alkitab di video selanjutnya. Dadah teman-teman, sampai jumpa.